Halo semuanya, kembali lagi nih bersama kami Sederet Info. Untuk video kali ini, kami akan merangkum film animasi yang digarap oleh Pixar. Film ini berjudul Brave yang dirilis pada tahun 2012. Pixar juga sebelumnya telah menghasilkan film-film besar seperti Toy Story dan Finding Nemo. Tapi film yang satu ini memiliki alur cerita yang tak kalah keren dibanding film-film animasi lainnya. Film ini menyajikan sosok seorang putri dari sebuah kerajaan. Ia juga memiliki jiwa kesatria dan sangat berbeda dibanding putri-putri Disney pada umumnya. Tapi untuk kalian diperingati bahwa video ini mengandung full spoiler. Jika kalian masih penasaran, bisa simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa dulu untuk klik tombol subscribe dan tanda loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Film ini diawali dengan memperlihatkan sosok ratu dari sebuah kerajaan. Ia sedang bermain dengan anak perempuannya. Anaknya ini bernama Merida. Ia sangat menyukai panah, dan bahkan sang raja memberikan anaknya ini sebuah panah sebagai hadiah ulang tahunnya. Merida juga mencoba belajar darinya, dan tak sengaja anak panahnya itu masuk ke dalam hutan. Merida pun mencoba mencari anak panah tersebut, dan ia tak sengaja melihat cahaya biru yang menuntunnya keluar dari hutan itu. Mereka semua bergegas kembali ke kerajaannya, namun tiba-tiba datang beruang buas bernama Mordu yang menyerang mereka. Dari pertempuran inilah sang raja kehilangan salah satu kakinya, dan di situ juga awal mula film ini dimulai. Hingga beberapa tahun kemudian, sang raja menjadi hebat bertarung. Merida pun telah masuk ke masa remaja, dan bahkan ia memiliki 3 adik laki-laki yang kembar. Ia juga memiliki prinsip untuk hidup bebas dengan kemauan dirinya. Namun sang ratu tetap saja menyuruh Merida bersikap layaknya seorang putri. Saat itu juga ia sudah sangat terampil dalam menggunakan panah, dan serangannya selalu saja tepat sasaran. Tapi setelah pulang dari petualangannya, Merida makan bersama dengan keluarganya, dan di sana sang ratu memberitahu bahwa kerajaan-kerajaan lain akan melamar Merida. Ia pun terkejut mendengar hal itu. Tentu saja Merida juga tak setuju dengan perintah ibunya. Dari aktivitasnya yang selalu diatur, bahkan untuk pendamping hidupnya pun juga diatur. Merida pun kembali ke kamarnya, namun sang ratu mencoba membujuknya, dan bahkan dirinya juga menceritakan legenda kuno, di mana sebuah kerajaan yang besar terdapat sang raja bersama dengan keempat putranya. Sang raja itu ingin membagikan seluruh hartanya ke mereka, namun putra pertamanya tidak terima dan ingin menguasai kekuasaannya seorang diri. Hingga esoknya datanglah 3 kerajaan yang hendak ingin melamar putri Merida. Hingga mereka sampai ke singgasana, setiap kerajaan juga memperkenalkan pangerannya untuk melamar Merida. Dari kerajaan Macintosh memperkenalkan pangerannya ahli menggunakan pedang, kerajaan McGuffin memperkenalkan pangerannya yang sangat kuat, dan bahkan kerajaan Dingwall memperkenalkan pangerannya yang memiliki keberuntungan tinggi. Tentu saja ketiga kerajaan ini pun saling mengejek satu sama lain, hingga mereka memulai perkelahian di sana. Sang ratu pun langsung menghentikan mereka, dan bahkan memulai sayembara kepada setiap pangeran untuk bersaing mendapati putri Merida itu. Merida juga memberikan mereka tantangan bermain panahan, dan semua kerajaan pun setuju. Hingga tantangan tersebut dimulai, diperlihatkan Pangeran McGuffin melempar anak panahnya, namun tembakannya cukup jauh dari target. Berlanjut ke Pangeran Macintosh yang terlihat gagah mendapati panahnya hampir mengenai target. Terakhir tersisa Pangeran Dingwall. Ia bahkan tidak bisa menggunakan panah, namun keberuntungannya berpihak kepadanya dan anak panahnya itu mengenai sasaran. Tapi tiba-tiba Merida masuk ke tantangan itu dan memperlihatkan keterampilan memanahnya ke hadapan banyak orang.
dan tentu saja semua panah yang ia lemparkan semuanya tepat sasaran dan bahkan menembus anak panah dari Pangeran Dingwall. Ibunya pun langsung mendekati dirinya dan membawa Merida kembali ke istana. Tentu sang ibu memarahi dirinya karena hal itu tak sopan di hadapan setiap kerajaan. Karena setiap aktivitas Merida selalu dikekang olehnya, ia pun juga ikutan marah dan bahkan permadani milik ibunya dirusak oleh Merida. Dirinya pun kabur dari istana hingga datang ke tempat aneh yang belum pernah ia datangi. Merida juga dituntun oleh cahaya biru hingga menemukan tempat tinggal penyihir. Di saat itu juga, Merida meminta ramuan untuk merubah pikiran ibunya, namun sebagai gantinya ia membayar dengan kalung kerajaan milik Merida. Penyihir itu pun langsung setuju dan menciptakan ramuan tersebut hingga menjadi kue yang terlihat lezat. Namun saat Merida ingin menanyakan kembali mengenai kue itu, tempat tinggal penyihir tersebut telah menghilang. Merida pun kembali ke istana dan langsung bertemu dengan ibunya yang khawatir mencari Merida. Ia juga menawarkan kue ke ibunya dan ibunya ini langsung memakan kue tersebut tanpa ada rasa curiga sama sekali. Namun beberapa saat, ibunya merasa sangat pusing dan diantarkan bersama Merida ke kamarnya. Tapi setelah itu, ibunya tiba-tiba berubah menjadi beruang akibat telah memakan kue darinya. Sang raja yang mencium bau beruang langsung mencarinya bersama dengan para kesatria di sana. Merida bersama ibunya pun berusaha kabur dari istana itu, dan mereka bertemu dengan 3 adiknya yang akan membantu mereka kabur. Ketiga adiknya ini pun sangat pandai menipu semua kesatria dan bahkan berhasil membantu membawa Merida dan ibunya kabur. Tapi tak sengaja mereka melihat kue di dapur yang ternyata kue tersebut adalah ramuan yang dibawa Merida tadi. Merida pun berjalan ke hutan bersama ibunya yang sudah menjadi beruang. Mereka bersama-sama mencari rumah penyihir tersebut. Hingga akhirnya mereka menemukan rumah itu, namun tak ada penyihir di dalamnya. Namun tiba-tiba bayangan penyihir itu muncul dan memperingati ke Merida bahwa takdir bisa diubah. Merida juga harus membuang semua keegoisannya, serta Merida diberikan waktu 2 hari hingga matahari terbit. Dirinya yang mendengar hal tersebut tak paham apa yang dimaksud dengan sang penyihir. Ia juga akhirnya tertidur di hutan bersama ibunya. Hingga keesokan paginya, ibunya mencoba menyiapkan sarapan, namun yang ia temukan tak layak untuk dimakan. Merida juga mengajak ibunya ke sungai untuk mencari ikan segar. Dan ibunya memakan ikan itu dengan lahap dan bahkan meminta Merida untuk menangkapnya kembali. Ia juga mengajarkan ibunya menangkap ikan layaknya seorang beruang. Dan ibunya lama-kelamaan mahir menangkap ikan sendiri. Tapi beberapa saat kemudian, ibunya berubah menjadi beruang tak berakal dan setelah itu ia kembali menjadi ibunya lagi. Merida pun ingat bahwa waktu yang ia butuhkan hanya 2 hari untuk merubah kembali ibunya menjadi manusia. Dan di saat itu juga, cahaya biru kembali muncul di hadapan Merida. Ia bahkan menuntunnya ke sebuah kerajaan yang telah lama hancur. Dan Merida tak sengaja masuk ke dalam ruang kerajaan itu. Di sana ia menyadari bahwa kerajaan tersebut adalah kerajaan yang selalu ibunya ceritakan. Lalu ia melihat lukisan yang terbelah. Ia juga mengetahui gambar putra pertama dari kerajaan itu terpisah. Hingga Merida mengingat hal tersebut seperti permadani yang dirusak olehnya. Di saat itu juga muncullah beruang Mordu dan ternyata ia adalah putra pertama yang dikutuk menjadi beruang. Merida pun berusaha menghindari serangannya dan akhirnya berhasil kabur dari sana. Merida juga berpikir untuk kembali ke istananya agar bisa memperbaiki permadani ibunya yang telah rusak. Dan mungkin setelah diperbaiki, ibunya bisa kembali normal. Mereka pun mencoba masuk lewat terowongan bawah tanah. Dan terlihat di dalam istana terdapat semua kerajaan sedang berdebat mengenai pangeran mereka yang akan menikahi sang putri. Namun tiba-tiba Merida datang ke sana dan mencoba menenangkan mereka. Ia juga mulai berbicara bahwa setiap kerajaan saling menolong satu sama lain dan tak boleh ada konflik di antara mereka.
dan bahkan setiap pangeran dan sang putri berhak memilih siapa yang ia cintai. Semua pun setuju mendengar ucapan darinya, hingga mereka kembali berbaikan dan berteman. Merida bersama ibunya pun kini kembali ke kamar untuk memperbaiki permadani miliknya. Namun tiba-tiba ibunya kembali menjadi beruang tak berakal. Di saat itu juga ayahnya mengetahui ada beruang di kamar Merida, langsung mencoba membunuhnya. Hingga beruang itu lari dan diketahui ke seluruh kerajaan di sana dan mencoba mengejar beruang tersebut. Merida pun dikurung di kamar oleh ayahnya, namun tiba-tiba datanglah 3 adik Merida yang ternyata sudah menjadi beruang akibat memakan kue itu. Ia menyuruh adiknya untuk mengambil kunci kamar Merida. Adik-adiknya kini berhasil mengambil kunci kamarnya, dan Merida mencoba mengejar ibunya bersama dengan adik-adiknya yang telah menjadi beruang. Terlihat juga permadani yang diperbaiki oleh Merida sudah selesai diperbaiki. Scene berganti ke semua kesatria mengepung ibunya Merida dan telah berhasil mengikatnya. Sang raja pun mencoba membunuhnya, tapi tiba-tiba serangan itu ditahan oleh panah Merida. Ia juga menyuruh sang raja untuk melepaskannya. Merida mencoba menjelaskan bahwa beruang itu adalah ibunya, namun tetap saja mereka semua tak percaya dengan omongannya. Hingga tiba-tiba datanglah beruang Mordu yang sebelumnya telah mengambil kaki sang raja. Seluruh kesatria pun mencoba menyerangnya, namun karena ia sangat kuat, tak ada yang bisa menghentikan beruang itu. Merida pun juga mencoba menyerangnya, dan saat ia hampir dimakan, ibunya yang masih menjadi beruang mengamuk dan bertarung dengan beruang Mordu. Hingga akhirnya beruang Mordu berhasil dikalahkan dengan tertimpa oleh batu besar. Kini arwah Mordu pun kembali pulang dengan damai. Terlihat juga matahari ingin kembali terbit, dan Merida ingat bahwa hari itu adalah hari kedua matahari terbit. Ia mencoba memberikan permadani ke tubuh ibunya, namun tetap saja ia tak kembali normal. Seluruh orang di sana pun sedih mengetahui hal itu. Tapi tiba-tiba ibunya berhasil selamat dan kembali ke tubuh manusianya. Dan ketiga anaknya juga kembali menjadi manusia. Film ini diakhiri dengan Merida dan ibunya yang kembali sangat akrab dan seluruh kerajaan pulang ke tempat asalnya. Mereka juga terlihat menjadi teman baik layaknya seorang saudara. Dan film ini pun tamat. Nah, gimana? Cukup keren bukan mengenai alur cerita Brave yang satu ini? Film ini adalah satu-satunya film yang menceritakan kisah seorang putri dari garapan studio Pixar. Biasanya kita mengetahui bahwa film-film kartun mengisahkan seorang putri hanya dibuat oleh Disney saja. Namun Pixar juga menunjukkan keterampilannya bahwa mereka dapat membuat cerita seorang putri yang hebat. Tentunya cerita putri yang satu ini sangat berbeda dengan kebanyakan cerita putri lainnya. Biasanya cerita putri selalu saja diselamatkan oleh seorang pangeran dan akan menikah dengannya. Namun film ini tak ada unsur-unsur tersebut. Tapi bahkan film ini memperlihatkan jati diri seorang putri yang pastinya selalu ingin hidup bebas tanpa ada larangan dari siapapun. Nah, cukup sampai di sini saja alur cerita film dari kami. Jika kalian punya rekomendasi film-film lainnya, bisa beritahu kami di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, bisa share ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.